Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya waduh, gimana nih kabarnya teman-teman seperjuangan Galba ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berkah gitu ya, dari arah manapun ya, depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Isinya rezeki semua gitu di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang kita-kita yang Galbay di pinjol ini mengabaikan penagihan WA, ya, mengabaikan peringatan, bahkan mengabaikan pembayaran pinjaman online. Gitu ya. Jadi dari awal ya, saat jatuh tempo kita itu sudah mengabaikan semuanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana jika kita ini mengabaikan penagihan dari DC pinjol, gitu, apa yang akan terjadi? Jika kita ini dari awal itu sudah mengabaikan, gitu, tidak mau tahu, gitu, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita Galbay, ya di hari pertama itu data kita dikirimkan ke divisi collection untuk ditagih, oke ya. Jika tidak ada kejelasan dari kita ini, dari nasabahnya ya, seperti nomor tidak aktif ya, nomornya aktif tapi tidak membalas ya, membalas tapi tidak membayar ya, maka yang terjadi adalah DC ini mencari cara untuk menekan Anda agar segera membayar ya, seperti menghubungi Kondar, menekan Kondar, menghubungi kantor, menekan kantor Anda ya, memberikan video-video DC yang sedang di dalam mobil gitu ya, mengancam akan dipidanakan, somasi gitu ya, menyebarkan data ke kontak-kontak yang lain gitu. Pokoknya macam-macam ya, macam-macam rupanya gitu ya. Nah, Bang, gimana kalau kita selalu respon DC aja gitu ya, agar DC itu tidak menghubungi kondar kita, tidak menghubungi kantor kita gitu ya. Gimana Bang kalau kita ini respon sajalah DC-nya gitu ya. Nah, boleh saja ya, Anda boleh saja ya merespon DC itu. Tapi ya, pertanyaannya, mau berapa lama Anda meladeninya sedangkan Anda tidak ada uang untuk membayarnya? Ya, apakah itu tidak seperti mempermainkan seseorang? Gitu ya. Yang diinginkan oleh DC itu Anda membayar, bukan Anda membalas WA mereka. Ya. Lalu kalau Anda merespon dengan tujuan agar DC tidak menghubungi Kondar, tidak menghubungi kantor, ya, apakah Anda mampu setiap menit meladeni DC? Ya, apakah Anda mampu setiap menit terima telepon dari DC? Tentu tidak. Ya, dan yang bikin sakit hatinya, ya sakit hati ini ya, ketika Anda sudah berusaha sekeras mungkin merespon DC, endingnya tetap saja DC itu menghubungi kondar Anda. Ya, tetap saja menghubungi kantor Anda. Ya, apa nggak sia-sia gitu ya Anda respon DC gitu. Itu kan sakit hati. Ya, karena endingnya tetap saja kok DC ini ngubungin kondar-kondar bahkan di luar kondar. Gitu. Jadi masih mending ya, masalah telepon kondar dan telepon kantor itu segera terjadi saja gitu ya, agar DC ini sudah melakukan agenda-agenda penagihannya atau step-step penagihannya dan hasilnya zong, lalu berhenti menagih Anda ya. Step-step penagihan pinjol itu yang pertama, himbauan sebelum jatuh tempo ya, segera bayarkan sebelum jatuh tempo gitu kan, itu yang pertama. Kedua, penagihan saat jatuh tempo. Oke. Ketiga, menghubungi kondar dan kantor ketika sudah lewat jatuh tempo ya. Nah, kalau semua step itu sudah dilakukan oleh DC pinjol dan DC ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, maka penagihan dari DC pinjol itu berhenti. Oke, karena DC menganggap Anda itu adalah nasabah yang sama seperti yang lainnya, tidak bisa ditagih. Ya, DC paling males nagih nasabah seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, jika sudah seperti itu, tinggal kita menghadapi kondar atau kantor saja, gitu ya. Kondar dan kantor pasti nanya ke Anda, gitu ya. Anda tinggal jawab saja gitu. Data saya digunakan oleh orang lain, gitu ya. Data saya digunakan teman, gitu ya. Pokoknya buatlah alasan agar Anda itu selamat. Oke? Maka dari itu, saat SD, SMP, SMA kita itu ada tugas mengarang, ya. Yaitu fungsinya ya, agar kita bisa menyelamatkan diri kita, gitu loh. Nggak apa-apa menyelamatkan diri dari kejahatan, itu tidak apa-apa dengan cara mengarang, gitu. Pinjol itu kan jahat. Ya, ada yang bunuh diri. Ya, ada yang ngebunuh,
gitu gara-gara pinjol. Itu pinjol kan jahat, nggak apa-apa. Mengarang ya untuk menyelamatkan diri dari kejahatan. Oke. Nah, sekarang balik ke mentalitas kita, ya, mental Anda gitu ya. Kalau Anda mau berjiwa besar ya, semua ini penagihan ini hanyalah upaya dari DC agar Anda segera membayar. Ya, kita sebagai manusia yang mempunyai akal, seharusnya kita itu memaklumi upaya-upaya DC dalam mengintimidasi kita. Ya, maklum gitu loh ya. Mereka kerjanya nagih dengan cara-cara yang selebeu, tidak manuk di akal gitu ya. Maklumi saja gitu ya. Karena pinjaman online itu ya memang seperti itu. Oke, jangan mengasihani diri Anda sendiri. Waduh, ditagih nih. Aduh nih ya, ancaman-ancaman ya gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita harus mulai menyadari dan mulai memaklumi bahwa penagihan dari DC pinjol itu memang keterlaluan. Ya, itu adalah sifat yang sangat bijaksana dan dewasa sekali ketika Anda itu memaklumi ya penagihan-penagihan DC. Ya. Ketika kita itu lebih memilih untuk memaklumi DC pinjol daripada mengasihani diri sendiri, Anda sudah lebih jauh di depan para DC-DC pinjol itu. Ya. Oh, penagihan DC pinjol ya. Ya sudah, biasa saja. Gitu loh. Tidak ada yang spesial. Gitu ya. Yang spesial itu ya, Anda masih miskin saja. Ya, itu spesial. Ya. Itu spesial sekali ya, nggak perlu kaya lah. Ya, yang penting sejahtera gitu ya. Makan nggak usah mikir, makan selalu ada, kebutuhan-kebutuhan lain itu ada gitu ya. Itu ya. Kalau penagihan-penagihan DC pinjol itu tidak spesial, sudah umum gitu ya. Yang spesial itu Anda masih belum sejahtera saja. Gitu ya, itu yang harus Anda rubah gitu ya. Nah, coba ya sekali-kali Anda yang laki-laki nih ya, coba Anda itu jadi pemberani. Ya. Anda sekali ini aja jadi pemberani gitu ya. Jangan jago kandang ya. Atau Anda yang selama ini mengidam-idamkan menjadi Sigma male. Ya, Anda tahu ya Sigma male itu ya. Atau bahkan Anda itu ya mengklaim diri Anda bahwa Anda adalah Sigma male. Ya, saya ini Thomas Shelby sebenarnya gitu ya. Masa ngadepin DC pinjol nggak bisa? Ya, seorang Thomas Shelby. Apa iya Thomas Shelby nggak bisa ngadepin DC pinjol? Nah, itu kalau Thomas Shelby didatengin DC lapangan pinjol, DC lapangannya yang bayarin tagihannya Thomas Shelby. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh mengabaikan WA penagihan, WA peringatan, bahkan mengabaikan pembayaran pinjaman online? Gitu ya. Anda tonton satu video ini dari Bapak Mahfud MD ini, gitu ya. Nanti kita akan korelasikan dengan pinjol, oke? Kita tonton dulu. Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Misalnya saya tanya ke Pak Benny, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Nah, sudah ditonton ya. Sekarang pertanyaannya. Ya, ada nggak undang-undangnya Anda wajib merespon penagihan? Ya, tidak ada. Oke ya. Ada nggak undang-undangnya Anda dilarang mengganti nomor WA Anda? Tidak ada. Ya, jika tidak ada undang-undangnya, maka Anda boleh melakukan itu. Ya, itu kata ya Pak Mahfud MD, tidak ada undang-undangnya. Jadi bebas-bebas saja Anda mau merespon, Anda tidak, gitu kan ya. Bebas-bebas saja gitu loh. Jadi Anda itu mempunyai hak ya. Jangan hanya karena pinjol ini sudah meminjamkan Anda uang yang menjebak itu ya, Anda jadi tidak punya hak dalam mengambil langkah-langkah untuk keluar dari permasalahan itu. Ya, oke. Jadi tidak merespon penagihan dari DC pinjol, bahkan pinjol yang besar ya, itu tidak masalah karena tidak ada undang-undangnya. Oke, biasa saja gitu ya. Oke ya. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.